Kedua, celakanya kita sepanjang umur Republik Indonesia, baru kali ini kita dapat presiden yang paling dongok seumur Indonesia. Dapat presiden paling dongok kita. Nggak ada yang lebih dongok nih dari presiden ini. Kalau presidennya cerdas, ketika umat Islam, para ulama, para kiai sedang persiapan sholat Jumat, mestinya dia datang saja ke Istiqlal. Jelaskan di dalam masjid dengan tenang, dengan baik. Selesai urusan. Ini dongoknya luar biasa. Bukan sekedar dongoknya luar biasa. Ini bukan demo, kata Habib Rizik. Nggak usah diteriakin. Kita udah tahu dongok dia. Biarin aja. Mau dongok begitu. Ya. Ini kalau dia mau ngalihin isu, mau nangkep, menghina presiden, nah tangkap nih sekarang. Dongok presidennya. Tangkap, alihin isu, tangkap saya. Ya, dongok presidennya, menghina kepala negara, biarin. Ya, biar kita lihat yang menghina kepala negara ditangkap, yang menghina Quran dibiarin, dilindungi. Kita lihat, kita tantang dia. Kalau memang berani, itu yang kedua. Yang ketiga saya mau sampaikan, ini kita sekarang sedang mau ditipu lagi umat Islam. Ini kata presiden memerintahkan supaya ada gelar perkara yang dilakukan secara terbuka, disiarkan oleh TV, seluruh TV, gelar perkaranya. Woi, dongok, seumur saya 20 tahun jadi pengacara, nggak pernah gelar perkara itu terbuka disiaran TV, bongkok, itu namanya. Mana ada, itu memang pengadilan. Kalau pengadilan, di ruang pengadilan, itu memang terbuka untuk umum. Karena memang itu diuji hak dari tersangkanya membela dirinya di pengadilan. Bukan di proses kantor polisi. Ini tanya Habib Rizik. Habib Rizik ini diperiksa sebagai ahli, bukan diperiksa, dimintai pendapat. Ya, jadi bahasanya bukan diperiksa, dimintain pendapat sebagai ahli. Ya, seharusnya yang benar nih ya, pengalaman saya sebagai pengacara, tidak pernah polisi itu kalau ada tersangka minta pendapat, minta bantuan dengan yang melaporkan supaya menyediakan ahli. Enggak, karena apa? Tugas dialah untuk mencari ahli-ahli untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan kejahatan. Tapi saudara-saudara, yang dicari oleh pihak kepolisian, oleh para penyidik, itu justru pendapat dari ahli-ahli yang meringankan si kutil babi. Gak usah sebut lagi namanya. Ya. Jadi kalau nanti disiarkan secara terbuka, pendapat dari ini, karena saya dapat bocoran dari dalam, ahli yang berpihak kepada si kutil babi lebih banyak jumlahnya daripada ahli yang menyatakan dia bersalah. Ini kita mau ditipu. Nanti setelah di pendapat ahli dari ini menyatakan, nah yang menyatakan bahwa si kutil babi ini bersalah hanya 2 orang, Habib Rizik sama yang dari MUI. Karena itu lebih banyak yang tidak bersalah, berarti ini nggak boleh diajukan secara ke pengadilan. Ya elah, emang kita nggak sekolah semua apa dipikir dia? Ini dia kira dia itu ngadepin kita yang nggak sekolah, begitu. Aduh, mereka bodoh tapi dikiranya kita lebih bodoh dari dia. Mau ditipu lagi, mau nggak ditipu? Jangan mau, jangan percaya, itu nggak ada mekanisme. Baru kali ini saya dengar ada proses yang begitu. Biasanya kalau ada orang lapor, ya, ada orang lapor ke polisi, polisi sigap periksa siapa. Oh ya betul, bahwa dia dinyatakan tidak bersalah nanti, ya, itu hak dari pengacara dia, bukan tugas polisi untuk menyatakan dia tidak bersalah, untuk menghentikan proses, kecuali kalau memang buktinya tidak ada. Allah ya Rabbi. Tapi susah nih Beb, diskresi dilakukan oleh orang dongok-dongok, susah kita. Pening kepala kita. Ilmu saya yang belajar 5 tahun sekolah hukum itu jadi nggak ada artinya itu, nggak berlaku ini. Semua aneh, ya, dibuang ini semua ilmu. Padahal ada undang-undangnya itu semua yang mengatur begini tahapannya. Beban kepolisian, itulah tugas negara. Tugas negara itu memberantas kejahatan.
Kalau ada kejahatan atau dugaan kejahatan, diperiksa, dibuktikan, dicari bukti-buktinya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Diproses hukum. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi yang berani melakukan kejahatan. Nanti kalau si yang dilaporkan merasa tidak bersalah, pengadilan, bukan di kantor polisi menyatakan dia tidak bersalah. Makanya ada pengadilan. Kalau enggak, ganti aja. Pengadilan Kepolisian Republik Indonesia namanya judulnya. Nggak usah pakai ada pengadilan negeri lagi, langsung aja tuh kantor polisi semua. Polisi jadi pengadilannya, jadi penuntutnya, jadi jaksanya, jadi hakimnya semua. Dirangkap jadi satu itu. Ini ilmu apa ini? Ini ilmu hukum kodok ini namanya. Ini ilmu hukum kodok ini. Ya. Nggak ada di kitab hukum manapun, di negara manapun yang begini, nggak ada. Ini ilmu hukum kodok benar-benar. Dapat ilmu baru kita kali ya. Ilmu bodoh namanya. Payah, pening kepala kita. Itu satu. Jadi, kalau Senin nanti kemudian ada gelar perkara disiarkan TV, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena Habib Rizik 1, dari MUI 1, kemudian kita juga diminta. Kemudian polisinya ngomong, ya yang ngelaporin lambat. Diperiksa, nyerahin untuk saksi-saksinya. Kodok, bukan kita, kewajibannya nyari saksi. Ente tuh udah dibayar, digaji sama negara, gede duitnya. Ada duit perkara namanya itu di dalam kepolisian tuh, anggaran untuk menuntaskan perkara. Kenapa kita jadi pontang-panting ke sana kemari, manggilin ahli-ahli supaya bersaksi? Kalau begitu kita aja yang jadi pengurus negara, dia kita periksa, mau nggak? Balik kalau kita yang disuruh dibebani, suruh dia jadi rakyat, kita jadi penyelenggara negaranya, kita periksa semua tuh kodok-kodok itu, masukin penjara habis tuh, biar jadi umat Islam yang berkuasa, hukum Islam yang tegak. Aduh, susah sama orang bodoh ini, orang susah. Nah, yang berikutnya ini ada mulai disebarkan bahwa gerakan ini membagi-bagi uang, ya, disebarkan. Ada foto saya lagi pegang amplop. Ada tuh ya, bagi-bagi duit begitu ya. Nah, ini memang orang-orang bodoh ini susah ngadepinnya. Tapi ini untuk antum, kalau terima gambar itu, kasih tahu bahwa di DPR kemarin pagi itu banyak umat Islam yang dari luar Jakarta, bahkan yang di Jakarta sendiri, itu tertinggal dari rombongannya, tercecer dari rombongannya. Sehingga ketika mereka pulang, bus-bus rombongannya udah pulang duluan. Makanan-makanannya dibawa oleh rombongannya. Ya, jadi kita bantu. Masa kita biarin di situ? Itu kan umat kita urus, kita kasih bantuan uang untuk pulang. Sembari pulang kita kasih uangnya kalau mau sarapan. Kita kasih. Itu uang umat. Sumbangan dari masyarakat seluruh Indonesia. Kita ini mulai mendapat sumbangan mulai dari yang 50.000, 100.000, 75.000, sampai ada yang menyumbang 500 juta. Beragam. Banyak. Total jumlah sumbangan yang masuk ke rekening kita itu 3,5 miliar. Dari umat semua. Tidak ada sponsor. Ini mereka nih otaknya memang otak orang-orang kodok begitu dah. Susah lah. Kita kembalikan ke umat, dari umat kita kembalikan ke umat. Bukan berarti itu demo bayaran. Jadi jawabnya begitu. Dan katakan umat Islam ini kaya raya, nggak perlu minta sama kodok untuk bagi-bagi duit seperti lo untuk bayar bayar jadi buzzer di medsos ini. Kalau lo dibayar dia jadi buzzer di medsos, dibayar itu dari duit kodok bilang. Duitnya bos-bosi kodok. Nah itu yang perlu antum jawab kalau ada yang menyebarkan gambar seperti itu. Nah sebetulnya aksi ini sekali lagi pimpinan kita dalam hal ini pembina GNPF dan Imam Besar FPI memang menginstruksikan sejak awal. Kalau kita baca dari kronologinya, ya saya akan masuk ke kronologi. Memang ini sejak awal kita sudah instruksikan aksi ini aksi damai. Ya karena itu imam-imam kita, pimpinan kita, para ulama kita ini menginstruksikan ya kepada saya selaku Korlap untuk bagaimana menjaga supaya aksi ini tetap damai.
Seandainya para ulama kemarin menyatakan ini kita aksi, kita rebut istana, itu udah jadi itu. Sudah jadi. Kalau sepanjang pengalaman saya 98 dengan yang semalam itu, sebetulnya lebih krisis yang semalam. Tanggal 3 malam tanggal 4 itu sebetulnya negara dalam keadaan darurat, cuma tidak diumumkan. Kenapa? Semua objek-objek vital negara, gedung-gedung bisnis dan perkantoran, itu sudah diambil alih pengamanannya oleh polisi dan tentara. Kalau itu dilakukan, itu hanya dilakukan dalam keadaan darurat sesungguhnya. Ya, cuma tidak diumumkan saja. Semua ya tempat-tempat strategis yang dianggap bakal menjadi tempat pemicu itu sudah diambil alih keamanannya oleh polisi dan tentara. Sehingga sebetulnya itu keadaan darurat. Itu keadaan darurat. Ya. Nah, tapi karena para ulama kita bukan untuk dalam rangka berpolitik, tapi kita ingin menegakkan hukum, ya, kita ingin menegakkan hukum, maka para ulama memesankan supaya ini dijaga betul-betul damai. Dan sudah kita buktikan. Informasi yang datang ke kita, ya, bahwa yang